Ya usahanya sih usaha kecil-kecilan aja. Awal mulanya sih nggak warung makan, kita jualan baju, jualan sembako. Tapi pas enak-enaknya sih kayaknya yang dirasain itu warung makan. Awalnya sih kita dagang itu di Cilodan ya, di Cilodan di proyek. Di proyek terus kita itu karena ada penggusuran dari PT Chandra Asri, jadi kita pindah ke sini gitu. Kita ya saya seperti ya saya bilang tadi, memilih usaha kuliner itu ya karena di sini lumayan bagus gitu kan, karena banyak proyek-proyek juga gitu. Jadi ya memilih itu gitu. Warung makan Sunda Amira. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi besar terhadap PDB nasional dan kemampuan menyerap tenaga kerja, UMKM menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Setiap produk yang dihasilkan UMKM mencerminkan kreativitas, semangat, dan budaya lokal. Dari kerajinan tangan yang unik hingga makanan khas yang menggugah selera. Maka dari itu, kami dan tim Cipta Media mendatangi salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan untuk melakukan wawancara. Ya usahanya sih usaha kecil-kecilan aja. Warung makan ya, warung makan. Awal mulanya sih nggak warung makan, kita jualan baju, jualan sembako. Tapi pas enak-enaknya sih kayaknya yang dirasain itu warung makan. Awalnya sih kita dagang itu di Cilodan ya, di Cilodan di proyek. Di proyek terus kita itu karena ada penggusuran dari PT Chandra Asri, jadi kita pindah ke sini. Kita ya saya seperti ya saya bilang tadi, memilih usaha kuliner itu ya karena di sini lumayan bagus gitu kan, karena banyak proyek-proyek juga gitu. Jadi ya memilih itu gitu. Karena mungkin saya dari Sunda ya, dari mungkin nenek saya dari Ciamis, dari Pandeglang juga ada gitu. Jadi nama Amiranya itu dari anak. Ya sebenarnya sih menunya sih campur biar nggak terlalu kesundaan juga karena buat makan orang Banten ya, orang Anyar gitu kan. Jadi disesuaikan lah gitu. Nggak terlalu kalau misalkan Sunda itu biasanya terlalu manis. Berhubung karena di sini nggak terlalu manis, jadi nggak terlalu manis juga. Disesuaikan sama orang sini. Menu andalannya ada sop iga, ada sop ayam, ada kepala pindang kepala ikan, sama pepes-pepes kayak gitulah. Kita cuma catering paling. Catering juga. Catering, Oh, ada catering juga. proyek paling. Juga punya langganan juga ibu-ibu yang bekerja di Asaimas, kantor-kantor. Ya kalau misalkan ada yang pesan kita buatkan. Dan itu juga udah ada ya sambal Amira udah masuk ke Shopee. Udah ada. Karyawannya ada 2. Kalau cateringnya banyak misalkan sampai 300 atau 500 bisa panggil. Jadi panggilan aja. Untuk sekarang atau yang kemarin-kemarin? Yang kemarin-kemarin sampai sekarang. Silakan. Kalau untuk yang dulu-dulu sih sehari itu dapat 2 juta. 2 juta. Kalau untuk saat-saat ini sih sedikit ya. Nggak tahu juga. Untuk bulan ini sih, kalau bulan-bulan kemarin sih ya lumayan. Tapi kalau dicampur sama catering sih banyak gitu. Kalau cuman hanya di warung aja paling bisa di atas 300 atau di bawah 500 gitu. Tapi kalau misalkan ada catering ya bisa 2 juta sehari. Kendalanya apa ya? Sebenarnya sih kalau untuk warung makan kadang kendalanya kalau kita nggak habis kan dibuang ya kan. Kayak sayuran yang nggak bisa
dipanaskan kan, dibuang. Seperti itu, kendalanya sih itu. Terus ya memang untuk sekarang itu, apa ya, omsetnya menurun tuh karena emang sepi lagi, mungkin keadaan ekonominya juga kali ya, gitu. Nah, paling kita ramenya kalau ada proyek tuh rame gitu, 30 jutaan. 30 juta. Mhm. Juta juga ya. Kan sewa rukonya juga berapa? Modal awal kan, bahkan bisa lebih. Karena kan bikin-bikin kayak gini, alat-alat, terus beli-beli barang-barang buat ini. Tapi ada untungnya Bu ya. Alhamdulillah. Dari tahun 2014. 2014 sudah lama. Tidak beli apa-apa Bu ya. Alhamdulillah udah bisa umrohin orang tua. Dari Dari warung ini. Udah bisa daftarin haji orang tua sama anak. Dan buat jajan saya haji kemarin, alhamdulillah. Sama Pak Haji juga. Sama Pak Haji, tapi jajan ya, bukan berangkat. Gitu ya. Alhamdulillah. Yang pertama itu ya, pertama kita harus gigih. Yang kedua itu ya jangan menyerah lah, walaupun kita belum dikenal gitu kan. Terus aja kita mempromosikan masakan kita gitu ke teman-teman, pertama ke kerabat yang dekat dulu gitu kan. Terus masalah untuk keuangannya, memang di awal-awal itu karena kalau belum tahu kita pasti banyak yang dibuang ya, seperti itu. Cuma kita harus bisa nyimpen modal gitu, mana modal jangan sampai dicampur-campur dengan yang lain gitu. Ya pastinya itu sih. Saya sih tetap di kuliner aja. Ada sih juga usaha baju Amira. Cuman sama teman-teman kita aja di sana. Jadi nggak dipromosiin. Harapannya sih pengen yang lebih besar kan, tempatnya yang lebih nyaman gitu mungkin. Terus ya pengen lebih maju aja. Gitu aja. Apa? Padahal udah maju ya. Ya udah maju gitu, pengen lebih maju lagi ya kan. Dari catering kemarin juga ada kan. Kemarin hari Sabtu itu dari gedung PGRI kita dapat 300 box. Oh, jadi yang pesan-pesan catering. Iya. Itu udah berlangganan selama berapa tahun ya? Kayaknya udah 3 tahun kesini berlangganan. Semenjak warung dibuka di sini. Ya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mau usaha itu pertama kita harus siap ya, harus siap dan kita tuh harus bisa untuk masaknya. Kalau misalkan mau kuliner ya harus kita yang tetap terjun pertama, awal kitanya yang harus tetap bisa. Jadi kalau kita untuk ngebayar orang lain, kalau baru pertama di awal-awal mungkin tidak akan bisa gitu kan. Gitu. Jadi ya untuk teman-teman semua ya pertama harus gigih, harus sering-sering promosi, sering-sering kita itu perkenalkan lah produk kita ini seperti apa gitu. Ya itu aja sih.